Ketika kita tidak mengendalikan pikiran kita, tidak meletakkan pikiran kita pada pengharapan Kristus, disitulah kita ada dalam kebodohan. Dan di mana kita ada dalam kebodohan, disitulah kita hidup duniawi, hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut apa yang kita. Tapi di dalam penindasan, di dalam kesesatan, di dalam penganiayaan, di dalam kelaparan, di dalam ketelanjangan, di dalam bahaya, di dalam pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena banyak hal. Karena apa? Baca sama-sama kalimat yang terakhir. Oleh Dia yang telah mengasihi. Karena Kristus sudah melakukan yang lebih baik. Karena saya sudah ambil pilihan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak meninggal. Jadi bulan saudara, saya lihat bulan bernama yang indah. Tapi perut ini nggak bisa diajak ngobrol. Terus lalu saya bilang kalau saya pulang langsung tidur, pasti nggak bisa tidur apalagi di atas triplek. Aduh Tuhan, uang saya cuma 50 rupiah. 50 rupiah. Walaupun kursnya berapa, yang namanya 50 rupiah. Saudara kalikan saja berapa. Saya berdoa Tuhan, hamba-Mu perut lapar, sudah ada gemeteran. Ini gimana? Saya masih ingat di atas jembatan Kalinomo, saya nangis. Saya lihat kepada kemahakuasaan Tuhan, tapi perut saya tidak diselesaikan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya nggak mau mati kelaparan. Saya melayani Engkau. Lewat tukang sate, saudara. Lewat tukang sate. Supaya Tuhan ada tukang sate. Dengan penuh iman, wibawa ilahi. Saya panggil tukang sate, sate. Satenya datang, saudara. Ada apa, Mas? Ini sate udah habis semua. Haleluya. Lontong ada? Ada lontong, bumbunya banyak. Tuhan itu balik. Saya punya 50 rupiah. Beli sate gak bisa. Tuhan kasih tahu yang ada lontong. Saya kasih tahu Pak tukang sate, ini 50. Terserah Bapak mau kasih saya apa. Oh, ini lontongnya daripada bawa pulang basi semua, saya kasih untuk kamu semua. Daripada ini kuah-kuahnya nanti di sana nggak ada yang makan, saya kasih kamu semua kuah. Lalu dia bilang 50-nya itu buat kamu aja. Ini kamu makan. Waduh, saudara-saudara, ya, itu semua itu kayak gunung, saudara-saudara itu. Mungkin ada 2 lontong lebih di semua. Waduh, di pinggir jalan itu, saudara-saudara. Ya, dia nggak tinggal karena apa? Karena saya pakai piringnya. Ya, waduh, itu makan sate, rasa nikmat. Saya belum pernah makan senikmat itu, saudara-saudara. Nikmat, aduh rasanya. Tapi gak ada minuman, seperti drama kan? Hidupnya menurut pikirannya, jenuh semuanya, ya, tapi ketibatan. Saya lihat anak saya heran. Sedikit saya tidak percaya. Dan saya doa, Tuhan jangan kejadian, jangan kenyataan. Saya nggak mau anak saya begitu. Kalau sandiwara boleh lah Tuhan, ya. Kalau drama itu bilang, waduh, gayanya itu sepertinya profesional sekali. Mantap. Tadi tak mau minum itu, mantap. Saya langsung tengking dalam. Biar malam hari ini bukan sekedar kami merayakan Natal yang hanya bersifat seremonial, tapi kami kehilangan arti dari Natal itu sendiri.
Saudara-saudara, bicara Natal itu bicara sesuatu yang membawa sukacita. Bicara Natal itu bicara sesuatu yang sangat menyenangkan. Bicara Natal, saudara-saudara, itu bicara sesuatu yang manusia siapapun dia tidak bisa mengerjakan. Bicara Natal itu bicara sesuatu yang saudara nggak bisa beli dengan uang. Bicara Natal itu bicara mujizat yang terbesar. Jadi dosa dan kejahatan manusia ini, saudara-saudara, yang membuat disharmonisasi. Saya tanya, siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Tidak ada. Wow, Allah rancangannya begitu indah, saudara. Yesus datang dalam dunia ini tidak lahir di Bethlehem. Itu bukan mendadak sontak. Itu rencana Allah yang begitu harmonis. Dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan yang akan datang, Dia sudah merencanakan. Oh, Mesias datang. Makanya Yesus datang ke dunia ini yang dijelaskan oleh Alkitab nggak mungkin salah, Pak. Yesus yang dijelaskan Alkitab ini nggak mungkin salah, Bu. Nggak mungkin salah. Kenapa? Karena Yesus yang datang adalah Yesus yang sudah dinubuatkan. Yesus datang untuk menggenapi rencananya supaya kembali manusia harmonis dengan Allah. Kalau saya sudah menikmati damai sejahtera dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Dia lahir di kandang domba yang hina, itulah Natal, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk Dia mati karena dosa harus diselesaikan dengan kematian, saudara-saudara. Ketika Yesus mati, dosa mati bersama-sama kematiannya. Dengan baik-baik, Yesus sudah kalah dengan kematian. Dia bangkit dari kematian. Dia bukan hanya bangkit dari kematian, membuktikan Dia Allah. Dia naik ke surga karena Dia tempatnya dari surga. Dan yang lebih indah lagi, Dia akan datang ke dalam dunia ini. Dia akan menjemput saudara dan saya. Kita akan menikmati harmoni yang kekal. Di sanalah tidak ada tangisan air mata. Di sanalah tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kesusahan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang masih susah, tersenyumlah dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah harmoni dengan Allah, ini dasar harmoni of Christmas. Hasilnya kita harus harmoni dengan sesama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu relasi pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubunganmu harmonis dengan Tuhan, saya bisa pastikan hubunganmu suami istri harmonis, hubunganmu anak orang tua harmonis, hubunganmu yang satu dengan yang lain harmonis. Kalau saya bagi ungkapan ini, kalau saudara tidak cocok satu dengan yang lain, ada kebencian satu dengan yang lain, satu kesimpulan saya, saudara secara pribadi hubungannya nggak beres. Manakala kita hidup untuk diri sendiri, disitulah tidak ada harmonis. Disitulah bukti kau belum harmoni dengan pencipta. Kalau kau harmoni dengan pencipta, kau pasti ada keinginan membagikan hidupmu untuk orang lain. Jadi kalau kau sudah berkata, aku sudah harmoni dengan Tuhan, mari kita harmoni dengan keluarga kita. Saya pernah konflik dengan istri saya. Hal yang kecil. Saya begitu keras. Saya begitu angkuh. Saya merasa begitu hebat. Dan saya merasa istri saya kecil. Sehingga saya melakukan apa saja sehebat saya. Lalu istri saya menangis. Dia berkata, Bapak, aku memang terbatas. Aku nggak seperti engkau. Tapi hargai dong apa yang aku lakukan. Kalau kamu melakukan apa, aku siap. Tapi aku mau supaya engkau dipakai Tuhan, supaya engkau menjadi berkat. Saudara-saudara, hati saya hancur.
yang saya lakukan sudah saya peluk dia. Saya katakan maaf saya. Maksud saya bukan begitu. Tapi maksud saya supaya Mama lebih serak lagi. Jadi ikuti bagaimana langkah itu. Jadi ada sebuah gap. Tapi karena harmoni dengan Tuhan, saudara-saudara, saya mau hancurkan semua gap itu. Siapa saya? Saya orang yang tidak punya nilai apa-apa, yang tidak punya arti apa-apa. Saya ada di sini karena Tuhan. Kalau saya khotbah dan lain sebagainya, banyak pujian dan lain sebagainya, banyak dipakai dan lain sebagainya, terus saudara, bukan berarti itu saya harus merendahkan istri saya. Saya seperti orang. Shalom, Jemaat Blessing Center yang kekasih dalam Yesus Kristus. Memang dalam tahun ini kita sudah kehilangan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rantosari. Tapi kita terus mengingat bagaimana perjuangan dia dalam melayani Tuhan. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Sehingga Natal dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Natal adalah deklarasi dari surga. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir. Artinya adalah Yesus lahir bagi manusia berdosa supaya bisa masuk surga. Bukan dengan usahanya, tetapi kasih karunia Tuhan. Menyadarkan manusia untuk hidup dalam ketaatan, rela berkorban untuk merealisasikan rencana Allah yang kekal. Dan marilah dengan Natal tahun ini, tahun 2016, mari kita siarkan kabar baik. Mari kita siarkan sukacita, kabar sukacita. Tuhan Yesus sudah datang dan membawa berkat yang luar biasa. Pada kesempatan yang spesial ini, dari lubuk hati yang terdalam, saya Gembala GBI Blessing Center serta tim Gembala GBI Blessing Center mengucapkan Selamat Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Tuhan Yesus memberkati.